Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare antara Vivo Y20 SG versus Samsung A12. Kira-kira mana yang lebih unggul menurut kalian? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian juga yang udah subscribe, thank you so much. Semoga rezeki kalian selalu melimpah ya guys. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Compare antara Vivo Y20 SG versus Samsung A12. Kira-kira mana yang lebih unggul, mana yang lebih recommended kalian pakai di tahun 2021 ini. Let's go! Oke guys, sebelum kita ke compare, aku bakal menyebutkan dulu untuk spesifikasi kedua dari brand ini ya, yaitu Vivo Y20 SG versus Samsung Galaxy A12. Yang pertama yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini adalah Vivo Y20 SG dengan tagline-nya itu gaya berkelas dan performa puas. Ngobrolin tentang gaya berkelas, mungkin ini tujuannya lebih ke desain ya, desain handphonenya sendiri. Nah, untuk segi performa yang puas, dari namanya aja itu udah Vivo Y20 SG. Kemungkinan G-nya itu adalah gaming prosesor. Jadi mungkin kelebihan dari Vivo Y20 SG itu untuk para gamers gitu ya, supaya lebih lancar lagi dalam bermain game. Nah, untuk kapasitas RAM, dia dibekali dengan kapasitas RAM 4GB, internal memori 128GB, dan dia didukung dengan prosesor MediaTek Helio G80. Untuk kapasitas baterai di Vivo Y20 SG besar ya, yaitu 5000 mAh, 18 watt fast charge. Jadi meskipun baterai gede, itu nggak usah khawatir kayak misal lama ngecas ya. Rata-rata di budget 2 jutaan itu dengan baterai yang besar, namun dia tidak didukung dengan fast charging. Jadi percuma juga baterai besar tapi ngecasnya lama ya. Nah, spesial di Vivo Y20 SG, teman-teman gak usah khawatir kayak ngecas lama, karena untuk kapasitas baterai 5000 mAh juga didukung 18 watt fast charging ya. Jadi untuk pengecasannya tuh udah cepet banget. Nah, ngobrolin masalah desain ya, kalian bisa lihat sendiri yang ada di video ini ya. Untuk dari segi desain Vivo Y20 SG, dia dibekali dengan 2,5D dazzling colors, atau lebih tepatnya yang kalian lihat ini kalau 2,5D itu kotak ya. Jadi mungkin lebih enak, lebih nyaman digenggam dengan 2,5D dazzling colors. Nah, untuk warna yang di hadapan aku ini warnanya forest blue ya. Namun kalian yang suka warna lebih kalem itu bisa memilih warna obsidian black. Wah, ini keren banget ya, elegan banget untuk segi desain. Nah, yang spesialnya juga di Vivo Y20 SG, untuk sidik jari, untuk penempatannya tuh berbeda ya dari yang lain. Untuk di Vivo Y20 SG, dia dibekali dengan ultra fast side fingerprint. Jadi nggak pakai back fingerprint atau fingerprint di belakang. Nah, ini yang terbaru banget, dia didukung dengan sidik jari di samping dengan kecepatannya tuh 0,17 detik. Jadi itu nggak usah lama-lama ya. Itu fungsi dari sidik jari mungkin kalian udah hafal dan udah paham ya. Untuk
privacy kalian lebih aman. Nah, buat kalian yang jarinya mungkin terluka ataupun basah, itu kan nggak bisa digunain. Nah, so di Vivo Y20 SG itu tinggal pakai Face Access, itu udah support ya di Vivo Y20 SG. Selain daripada itu, untuk ukuran layar, dia dibekali dengan 6,51 inci Ultra All Screen Display dengan eye protection ya, jadi perlindungan mata ya. Jadi di masa pandemi ini, apalagi untuk sekolah tuh kan daring ya, apa-apa kerja itu semua aktivitas rata-rata kita lakukan di handphone. Nah, bahaya juga gitu ya ke mata. Nah, untuk di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan eye protection, jadi terlindungi dari sinar biru ya dari handphone. Untuk rasio layarnya Vivo Y20 SG ya, ini dengan perbandingan rasio layar ke bodinya dia di 20:9. Untuk resolusi layar dia HD plus 1600 kali 720 pixel. Untuk kapasitas RAM tadi udah aku jelasin ya. Untuk kapasitas RAM-nya 4/64 GB dengan prosesornya MediaTek Helio G80. Nah, kalian yang gamers dan menonton video ini, kira-kira gimana pengalaman kalian saat bermain game menggunakan chipset MediaTek seri G ya? Lebih tepatnya yaitu G80. Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, lanjut kita ke kamera. Ini untuk kamera belakangnya sendiri itu dibekali dengan AI triple macro kamera ya, dimana untuk kamera utamanya yaitu 13 megapiksel. Selain itu juga untuk kamera super bokehnya 2 megapiksel dan super makronya tuh 2 megapiksel. Pokoknya selain daripada yang aku sebutkan tadi, banyak banget fitur unggulan lain ya yang dimiliki oleh Vivo. Salah satunya ada multi turbo 3.0, ada juga ultra game mode-nya juga ya. Ada Phantos OS versi 11, ada editor AI, memories, pokoknya banyak banget ya, iManager dan lain-lainnya. Kalian ada yang pernah pakai Vivo Y20 SG? Itu boleh bantu aku di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk harganya sendiri ya, kebetulan ini belum cashback untuk Vivo Y20 SG karena baru banget rilis di bulan Maret awal ya. Untuk harganya dia dibekali dengan harga Rp2.599.000 aja. Nah, setelah kita bahas tadi untuk brandnya Vivo, yaitu Vivo Y20 SG, next kita masuk ke Samsung Galaxy A12 ya. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri ini 6,5 inci ya. Berkapasitas RAM ada yang 4 GB, ada juga yang 6 GB. Untuk internal memori dia di 128 GB ya. Nah, untuk di Samsung Galaxy A12 sendiri dia ada dua varian. Ada yang 4/128 GB, ada juga yang 6/128 GB. Harganya sih beda tipis ya. Nah, untuk di Samsung Galaxy A12 yang aku review hari ini itu berkapasitas RAM 4/128 GB di harga 2,5an ya, kurang lebih untuk Samsung Galaxy A12. Nah, untuk rilisnya ini di awal tahun 2021 ya untuk Samsung Galaxy A12 ini. Untuk ukuran layar dia dibekali dengan 6,5 inci dengan rasio layar ke bodinya 82,1%. Untuk resolusi layarnya dia di 720 kali 1600 pixel dengan perbandingan rasio 20:9. Untuk OS dia masih menggunakan OS Android versi 10 dengan chipset MediaTek Helio P35. Chipsetnya sih kurang ya menurut aku, di harga 2,5 dia masih menggunakan MediaTek Helio P35. Namun mungkin kelebihannya di sini untuk di Samsung Galaxy A12
dia memiliki RAM dan ROM yang besar. Mungkin itu yang bisa Samsung unggulkan ya dari seri A12. Nah, untuk kameranya juga ini keren ya. Untuk kamera Samsung dia dibekali dengan quad kamera. Quad kamera itu 4 kamera. Untuk kamera utamanya di 48 megapiksel. Untuk ultra wide angle-nya 5 megapiksel. Makronya 2 megapiksel dan untuk bokehnya 2 megapiksel. Untuk kamera depan di Samsung Galaxy A12 itu dibekali dengan 8 megapiksel dan sidik jarinya juga udah yang terbaru banget, terpasang di samping ya, yaitu side fingerprint. Untuk kapasitas baterai di Samsung Galaxy A12 dia dibekali dengan tipe baterainya tuh lipolimer berkapasitas baterai 5000 mAh. Untuk pengecasannya dia fast charging 15 watt. Yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini warnanya warna biru dan tersedia warna lain ya, ada warna hitam, putih dan juga merah. Nah, kalian yang sudah menggunakan Samsung Galaxy A12 boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Gimana sih rasanya menggunakan Samsung Galaxy A12 keluaran terbaru di tahun 2021? Oke guys, setelah tadi aku bahas untuk spesifikasi kedua brand handphone ini, yaitu Samsung Galaxy A12 ya versus Vivo Y20 SG. Kira-kira mana yang lebih unggul? Untuk dari segi kualitas, ini sama-sama satu kualitas ya, sama-sama bagus. Namun mungkin ada perbedaan sedikit dari kedua brand handphone ini, yaitu perbedaan dari segi spesifikasi dan juga harga. Untuk harga dia beda 100.000, dimana untuk harganya sendiri untuk Vivo dia di 2,6 dan untuk Samsung dia di 2,5 ya. Selisih beda 100 ribuan aja kurang lebih. Yang pertama ini dari keunggulannya dari layar ya. Untuk layarnya sendiri untuk Samsung Galaxy A12 dia lebih besar ya, atau beda sedikit sih, beda 0,1. Jadi si layarnya tuh 6,5 kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ini dari sistem operasi. Untuk sistem operasinya sendiri dia diungguli oleh Vivo Y20 SG, dimana untuk operating sistemnya dia didukung dengan versi 11. Untuk Samsung dia masih menggunakan Android versi 10, namun nggak tahu bisa upgradable langsung atau harus ke service center untuk mengupgrade OS ya. Selanjutnya untuk chipset juga dia diungguli oleh Vivo Y20 SG. Karena kenapa? Untuk si chipset untuk Vivo Y20 SG dia menggunakan MediaTek Helio G80. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A12 dia menggunakan MediaTek Helio P35. Selanjutnya untuk segi kamera belakang ini diungguli oleh Samsung A12 yang memiliki quad kamera atau 4 kamera dengan resolusi utamanya sangat tinggi, yaitu 48 megapiksel. Untuk Vivo sendiri dia masih kalah untuk segi kamera belakang ya. Untuk Vivo dia masih didukung dengan triple kamera beresolusi untuk kamera utamanya 13 megapiksel. Untuk kamera depan ini sama-sama menggunakan kamera single beresolusi 8 megapiksel. Untuk sidik jarinya pun dia masih sama-sama menggunakan side fingerprint ya, atau sidik jari di layar. Nah, apalagi nih kira-kira yang membedakan dari kedua brand handphone ini? Yang pertama tadi udah aku bahas ya, untuk kapasitas RAM dan ROM-nya juga untuk Samsung mungkin lebih lengkap ya. Lebih ada dua pilihan, dua option. Kalau misalkan Vivo Y20 SG dia hanya tersedia yang 4/128GB. Kalau misalkan Samsung kan dia ada dua varian ya, ada 4/128, ada yang 6/128. Nah,
Lanjut untuk kapasitas baterai, dia sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh. Dan untuk segi pengecasan juga beda tipis ya. Untuk Vivo Y20 SG dia menggunakan pengecasan 18 watt, sedangkan untuk Samsung dia menggunakan 15 watt. Nah, untuk segi warna, untuk Samsung itu lebih komplit ya. Banyak banget varian warna, ada warna black, blue, white, dan juga red. Kalau misalkan di Vivo Y20 SG dia tersedia dua warna ya, yaitu obsidian black dan warna puris blue. Oke guys, itu dia perbedaan dari kedua handphone ini. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih recommended? Itu boleh berkomentar di kolom komentar di bawah ini, ataupun kalian yang udah pernah pakai mau Samsung A12 ataupun Vivo Y20 SG, kalian pilih yang mana ya? Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Di tahun 2021, menurut Silani Tekno, mana ya yang lebih unggul antara Vivo Y20 SG versus Samsung A12? Kalau menurut aku sih unggul Vivo Y20 SG ya, karena dia memang untuk segi chipset udah yang paling tinggi ya. Untuk para gaming, kalian bisa memilih Vivo Y20 SG. Untuk kalian yang suka fotografer, bisa memilih Samsung Galaxy A12. Overall kurang lebih harga beda 100 ribuan, spesifikasi kurang lebih hampir sama ya, cuma memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke guys, itu dia compare antara Vivo Y20 SG versus Samsung Galaxy A12. So, thanks for watching. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian juga yang udah subscribe, thank you so much. Semoga kalian selalu sehat, banyak rezeki juga, lancar selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di masa pandemi ini, buat kalian yang selalu keluar rumah, itu jangan lupa menggunakan masker dan berjaga jarak minimal 1 meter ya, demi keamanan dan juga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa setelah beraktivitas juga membersihkan diri ya. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.